Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Tol Cipularang KM97. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada suatu malam yang dingin, jalan tol Cipularang yang membentang di antara Jakarta dan Bandung tampak lengang. Hanya diterangi cahaya mobil-mobil yang melintas. Namun ada satu titik yang sering menarik perhatian, terutama bagi mereka yang melewati KM97. Titik ini seolah menyimpan misteri yang tak pernah terpecahkan, sebuah rahasia yang terkubur jauh di dalam tanah dan di balik pohon-pohon tinggi yang mengelilinginya. Beberapa tahun yang lalu saat pembangunan tol ini dimulai, banyak cerita aneh yang terdengar dari para pekerja, mereka yang bekerja di sekitar KM97 sering mendengar suara-suara aneh pada malam hari. Suara tangisan yang samar, seperti datang dari kejauhan. Ada pula yang melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pepohonan, seolah-olah ada yang mengawasi setiap langkah mereka. Awalnya, banyak yang menganggapnya hanya isapan jempol belaka, cerita mistis yang dibangun oleh kelelahan dan ketegangan pekerjaan. Namun semakin lama kejadian-kejadian aneh itu semakin sering terjadi. Diceritakan bahwa KM97 berada di dekat kawasan Gunung Hejo, sebuah tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat sekitar. Gunung ini memiliki sejarah panjang dalam mitos dan kepercayaan lokal. Konon gunung ini adalah tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang dianggap sebagai penunggu alam. Beberapa orang bahkan percaya bahwa Gunung Hejo adalah tempat bersemayamnya roh-roh para leluhur yang sudah meninggal, dan mereka yang melanggar pantangan akan mendapatkan akibat buruk. Saat pembangunan tol mencapai titik KM97, masyarakat sekitar merasa ada yang tidak beres. Mereka yang sering melintas merasa bahwa tempat itu sudah lama dijaga oleh entitas tak kasat mata. Banyak yang mempercayai bahwa kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di sekitar KM97 adalah akibat dari gangguan makhluk-makhluk tersebut yang merasa terganggu dengan keberadaan tol yang melintas di atas tanah yang mereka anggap keramat. Pada malam yang sunyi, seorang sopir truk bernama Agus melintasi tol Cipularang menuju ke Bandung. Agus sudah sering melewati jalur ini, dan malam itu ia merasa sedikit lelah setelah seharian bekerja. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Saat ia melintas di KM97, ia merasakan hawa yang aneh. Sebuah perasaan dingin yang menyelubungi tubuhnya meski cuaca malam itu cukup hangat. Mobil truk yang ia kendarai terasa lebih berat dari biasanya. Meskipun tidak ada muatan yang berlebihan, Agus mencoba untuk menenangkan dirinya, berpikir mungkin ini hanya kelelahan belaka. Namun saat ia melaju semakin jauh, suara deru mesin truknya mulai terdengar tidak normal. Seakan-akan ada sesuatu yang membebani mesinnya. Agus pun mengurungkan niat untuk terus melaju dan memutuskan untuk menepi sejenak di bahu jalan. Di luar mobil, suasana malam itu sangat tenang. Hanya terdengar suara desiran angin yang menyusup melalui celah-celah pohon di sekitar jalan. Agus turun dari truk dan membuka kap mesin, berharap bisa menemukan penyebab kerusakan. Tapi saat ia melihat ke dalam mesin, ia terkejut. Mesin truknya tampak baik-baik saja. Tidak ada tanda-tanda kerusakan yang berarti. Agus merasa ada yang tidak beres. Saat ia hendak menutup kap mesin, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar dari arah belakangnya. Suara itu seperti langkah kaki besar yang menggema di sepanjang jalan yang sepi. Agus menoleh, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang tampak menakutkan. Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Agus semakin cemas. Dalam kegelapan malam, ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi dirinya. Panik, Agus segera masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Namun saat ia hendak melaju, ia melihat sesuatu yang mengejutkan dari kaca spion. Di belakang mobilnya,
Terlihat bayangan sosok hitam besar yang bergerak cepat menyusuri jalan, seolah mengikuti truknya. Agus terpaku, matanya terbelalak, tubuhnya kaku. Bayangan itu semakin mendekat dan seketika, suara deru mesin truk yang semula biasa berubah menjadi gemuruh yang sangat keras, hampir memekakkan telinga. Dengan cepat Agus menekan pedal gas dan melaju kencang, meninggalkan bayangan itu di belakang. Namun perasaan takut dan cemas terus menghantuinya. Apa yang baru saja dilihatnya, sosok itu tampak seperti bayangan manusia, tetapi juga memiliki bentuk yang tak wajar. Agus tidak tahu pasti, namun ia merasa bahwa sesuatu yang tak kasat mata mengikuti dirinya sepanjang perjalanan. Di sepanjang jalan, kejadian-kejadian aneh lainnya terus terjadi. Lampu jalan yang seharusnya menyala terang, tiba-tiba padam tanpa alasan. Mobil-mobil yang melintas di KM 97 seringkali mengeluh tentang masalah yang sama, mesin yang mogok, lampu yang redup, hingga suara-suara aneh yang terdengar dari luar mobil. Banyak yang melaporkan merasakan hawa dingin yang tak wajar. Meskipun suhu malam itu tidak begitu dingin, tak jarang pengendara yang melintas merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan malam. Beberapa orang bahkan melaporkan melihat bayangan manusia yang berjalan di pinggir jalan, hanya untuk menghilang begitu saja saat mereka mendekat. Kejadian-kejadian seperti ini semakin meningkatkan kesan bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata di sekitar KM 97. Namun mitos yang berkembang di masyarakat sekitar mengatakan bahwa semua ini berawal dari sebuah perjanjian yang gagal. Konon saat pembangunan tol dimulai, masyarakat sekitar merasa marah karena janji-janji pembangunan jalan dan musala yang telah disepakati sebelumnya tidak pernah ditepati. Janji itu terbengkalai, dan masyarakat percaya bahwa roh-roh penunggu gunung hijau marah dan menginginkan pengorbanan. Cerita ini menyebar cepat di kalangan pengemudi dan pekerja. Dan seiring waktu, mereka mulai percaya bahwa setiap kecelakaan yang terjadi di KM 97 adalah akibat dari gangguan makhluk tak kasat mata yang tinggal di sana. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah arwah para leluhur yang tidak terima dengan pembangunan yang mengganggu tempat mereka bersemayam. Ada juga yang percaya bahwa itu adalah makhluk lain yang terperangkap antara dunia manusia dan dunia roh. Seiring berjalannya waktu, KM 97 tetap menjadi tempat yang dihormati dan ditakuti. Banyak pengendara yang merasa ragu untuk melintasi jalur tersebut, terutama pada malam hari. Mereka yang berani tetap melaju seringkali merasa tak nyaman. Seolah ada sesuatu yang mengikuti langkah mereka, sesuatu yang tidak terlihat namun hadir di sekitar mereka. Endar malam raid, ketika Agus berhasil keluar dari KM 97 dan melanjutkan perjalanannya, ia tidak tahu bahwa kejadian yang baru saja dialaminya adalah salah satu dari banyak cerita horor yang terus hidup di sekitar tol Cipularang. KM 97 akan terus menjadi bagian dari cerita yang tak berujung, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Bayangan itu masih ada, menunggu di dalam kegelapan, tak akan pernah mengungkapkan dirinya sepenuhnya kepada siapapun yang melintas. Beberapa minggu setelah pengalaman Agus yang menegangkan, cerita tentang KM 97 semakin menyebar luas di kalangan pengendara dan pekerja tol. Banyak yang mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali melintas di titik tersebut. Meskipun tak ada penjelasan logis yang bisa mengungkapkan kejadian-kejadian misterius itu, semakin banyak orang yang melaporkan hal-hal tak wajar yang terjadi di sepanjang jalan. Pada suatu malam yang cukup gelap, seorang pengemudi bernama Dedi mengendarai mobil sendirian dari Jakarta menuju Bandung. Dedi bukanlah orang yang mudah takut, dan ia seringkali melintasi tol Cipularang, bahkan melewati KM 97 di malam hari. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Jalan tol tampak lebih sepi dari biasanya. Tidak ada kendaraan yang melintas, dan hanya terdengar suara mesinnya yang meraung-raung di dalam kegelapan. Saat ia mendekati KM 97, mobil Dedi secara tiba-tiba melambat meskipun ia sudah menekan pedal gas. Laju mobilnya terasa berat seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Lampu depan mobilnya juga mulai meredup. Meskipun ia sudah memeriksa kelistrikannya sebelum berangkat, Dedi merasa cemas.
namun berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, di kejauhan, Dedi melihat sosok yang berdiri di pinggir jalan. Sosok itu tampak seperti seorang pria, mengenakan pakaian gelap namun wajahnya tidak terlihat jelas. Dedi mencoba untuk tidak memperhatikannya, berpikir mungkin itu hanya bayangan pohon atau lampu jalan yang menciptakan ilusi. Tetapi saat ia semakin dekat, sosok itu mulai bergerak, dan Dedi merasa tak dapat menghindarinya. Sosok itu berjalan menyilang jalan tepat di depan mobil. Hati Dedi berdegup kencang. Ia menekan rem sekuat tenaga, hampir kehilangan kendali atas mobil. Ketika mobil berhenti, Dedi menatap dengan tajam ke arah sosok tersebut. Ia berharap untuk melihat wajahnya, namun yang ada hanya bayangan gelap yang tampak memudar di udara, menghilang begitu saja dalam sekejap. Dedi tidak berani keluar dari mobil. Ia tetap duduk di kursinya, tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Suasana di sekitar KM 97 terasa sangat sunyi, bahkan suara angin pun tidak terdengar. Beberapa detik kemudian, lampu depan mobil Dedi kembali menyala terang dan mesin mobil kembali normal seperti semula. Dengan rasa cemas yang tak bisa dijelaskan, Dedi melanjutkan perjalanannya tanpa berani menoleh lagi ke belakang. Di malam lain yang tak kalah mencekam, seorang wanita muda bernama Liza juga mengalami kejadian yang tak dapat ia lupakan. Liza baru saja kembali dari Bandung menuju Jakarta setelah menghadiri acara keluarga. Ia merasa lelah dan sedikit mengantuk, namun perjalanan harus tetap dilanjutkan. Ketika ia melintasi KM 97, mobil Liza mulai bergetar dengan keras, dan lampu-lampu jalan sepertinya mulai padam satu persatu. Liza mencoba untuk tetap fokus, namun semakin lama ia merasa semakin tak nyaman. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria tua berdiri di tengah jalan, mengenakan pakaian putih yang terlihat usang. Liza menginjak rem dengan panik, berharap pria itu segera menjauh, tetapi sosok itu tidak bergerak. Ketika mobil semakin mendekat, Liza melihat dengan jelas wajah pria itu. Wajahnya pucat dan penuh kerutan. Matanya kosong dan tampak seperti sedang menatapnya dengan tajam. Liza merasa seolah-olah pria itu menatap langsung ke dalam jiwanya, seakan mencoba menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dengan tubuh yang gemetar, Liza menambah kecepatan mobilnya dan melaju cepat melewati pria tua itu. Saat ia merasa aman, ia menoleh ke kaca spion, berharap melihat pria itu jauh di belakang, tetapi yang ia lihat hanyalah jalan kosong, tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun saat ia melirik ke depan, Liza melihat bayangan pria tua itu kembali muncul di depan mobil. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Sosok itu tampak berjalan dengan perlahan, seolah-olah tidak terpengaruh oleh laju mobil Liza. Liza menjerit ketakutan, menekan rem lagi dan menutupi matanya. Begitu ia membuka mata, pria itu sudah hilang. Mobilnya berhenti di tengah jalan, dan untuk beberapa saat, ia merasa tubuhnya tak bisa bergerak. Liza hanya bisa menatap kosong, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Cerita tentang kejadian-kejadian misterius di KM 97 terus berkembang. Beberapa pengendara bahkan melaporkan melihat sosok-sosok yang tampak seperti bayangan manusia, tetapi bergerak dengan cara yang sangat tidak wajar, seakan terbang atau melayang di atas tanah. Ada yang mengatakan mereka melihat sosok seorang wanita mengenakan gaun putih panjang, berdiri di tepi jalan dengan tatapan kosong, hanya untuk menghilang begitu pengendara mendekat. Ada pula yang mengaku pernah melihat sebuah mobil tua yang melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi ketika mobil itu berputar arah, tak ada kendaraan di jalan sama sekali. Sesekali beberapa pengemudi juga melaporkan mendengar suara langkah kaki berat yang menggelegar di sepanjang jalan sepi, diikuti dengan suara teriakan yang tidak bisa dijelaskan. Semua ini memperkuat mitos bahwa KM 97 adalah tempat yang dihuni oleh roh-roh yang tak tenang, yang menjaga jalan tol dengan cara mereka sendiri. Namun para ahli berpendapat bahwa kecelakaan yang sering terjadi di KM 97 lebih disebabkan oleh faktor fisik dan cuaca. Jalan yang menanjak dan turunan tajam, ditambah dengan kabut yang sering datang tiba-tiba, memang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Tetapi, bagi mereka yang telah merasakan sendiri keanehan-keanehan di KM 97,
Penjelasan ilmiah itu terasa kurang meyakinkan. Pekerja konstruksi yang membangun tol juga sering mendengar cerita tentang suara-suara aneh yang datang dari dalam tanah, suara yang terdengar seperti teriakan atau bisikan, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari kedalaman bumi. Ada yang percaya bahwa pembangunan tol ini mengganggu tempat-tempat keramat yang seharusnya tetap dilestarikan, sementara yang lain beranggapan bahwa ini adalah bagian dari perjanjian yang belum selesai antara manusia dan makhluk-makhluk halus yang menjaga kawasan tersebut. Pada satu malam yang gelap dan berkabut, seorang pengendara truk Fuso bernama Arif merasakan pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Saat melintas di KM 97, ia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Awalnya ia berpikir itu adalah kendaraan lain, tetapi setelah berbelok di sebuah tikungan, tidak ada mobil atau kendaraan lain yang tampak. Arif mempercepat laju mobilnya, tetapi suara itu terus terdengar, semakin dekat dan semakin mengganggu. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sebuah cahaya terang, seakan ada kendaraan yang melaju kencang. Namun saat ia mencoba menghindar, cahaya itu menghilang begitu saja, meninggalkan Arif yang bingung dan ketakutan. Arif berhenti di tepi jalan dan menoleh ke belakang. Tak ada apa-apa, hanya kabut tebal yang menyelimuti jalan. Namun saat ia menengok ke depan, ia melihat sebuah bayangan hitam besar bergerak sangat cepat, melintas di depan mobilnya dalam sekejap. Arif tidak tahu apa yang dilihatnya, tetapi ia segera menyalakan motor dan melaju dengan kecepatan penuh, meninggalkan KM 97 yang semakin terasa menyeramkan. Warga sekitar tol Cipularang, khususnya yang tinggal di kawasan sekitar KM 97, seringkali berbagi cerita tentang hal-hal aneh yang terjadi di jalan tol tersebut. Menurut mereka, mitos yang beredar sudah ada sejak pembangunan tol dimulai. Banyak yang percaya bahwa di balik jalan raya yang tampak modern dan rapi itu, tersimpan kisah-kisah mistis yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia gaib. Cerita-cerita ini telah diwariskan turun-temurun oleh para sesepuh desa, dan seringkali menjadi bahan perbincangan di warung kopi atau saat berkumpul di malam hari. Salah satu cerita yang paling sering didengar adalah mengenai Gunung Harjo, sebuah gunung yang terletak tidak jauh dari KM 97. Gunung ini konon memiliki aura magis yang sangat kuat dan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh yang menjaga kawasan tersebut. Warga setempat mengatakan bahwa sebelum pembangunan tol, kawasan itu merupakan area yang sangat keramat, di mana banyak ritual adat dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Menurut salah satu warga, Pak Joko, yang sudah lama tinggal di sekitar situ, Gunung Harjo memang dikenal sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Ia menceritakan dulu sebelum ada jalan tol, orang-orang yang lewat sini sering melihat cahaya aneh di puncak gunung, terutama pada malam hari. Ada yang bilang itu adalah petunjuk dari alam gaib atau mungkin roh-roh yang menjaga gunung. Beberapa warga bahkan percaya bahwa pembangunan tol yang melewati kawasan tersebut mengganggu tempat-tempat yang dianggap sakral. Ketika tol dibangun, banyak pohon besar yang ditebang dan tanah yang digali, sehingga mengubah struktur alam yang sudah ada sejak zaman dulu. Hal ini konon membuat roh-roh yang menjaga kawasan itu marah, dan sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar KM 97. Salah satu cerita yang beredar di kalangan warga adalah tentang seorang pekerja konstruksi yang hilang tanpa jejak selama proses pembangunan. Cerita ini sudah menjadi legenda di daerah tersebut. Warga mengatakan bahwa pekerja itu yang bernama Santoso hilang setelah ia berjalan terlalu jauh ke dalam hutan yang terletak di sekitar KM 97. Beberapa rekan kerjanya sempat mendengar suara langkah kaki, tetapi saat mereka mencari Santoso, ia sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Ada yang mengatakan bahwa Santoso dibawa oleh roh penjaga gunung, sementara yang lain meyakini bahwa ia jatuh ke dalam jurang yang tersembunyi di hutan tersebut, yang selama ini tidak terlihat oleh mata manusia. Pada malam hari, terutama saat bulan purnama, warga sering mendengar suara-suara aneh dari arah hutan sekitar KM 97, suara seperti orang berjalan, tertawa,
atau bahkan berteriak meminta tolong. Suara-suara itu terdengar semakin jelas jika malam semakin gelap dan seakan datang dari dalam tanah atau dari kejauhan yang tak terlihat. Beberapa warga bahkan mengaku pernah melihat cahaya putih bergerak perlahan di antara pepohonan yang konon diyakini sebagai penampakan dari roh halus yang menghuni kawasan tersebut. Selain itu, ada juga cerita tentang sosok perempuan bergaun putih yang sering terlihat di sekitar KM 97, terutama di dekat tikungan tajam yang terkenal di sana. Warga mengatakan bahwa sosok perempuan itu tampak seperti manusia biasa, tetapi dengan wajah yang pucat dan mata yang kosong. Ia mengenakan gaun putih panjang dan sering kali muncul tiba-tiba di tengah malam. Beberapa orang yang pernah melihatnya mengatakan bahwa mereka merasa tubuh mereka tidak bisa bergerak, seakan ada kekuatan gaib yang menahan mereka. Sosok perempuan itu kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan perasaan cemas dan tidak nyaman. Ada juga cerita tentang sosok pria tua yang sering terlihat berdiri di pinggir jalan pada malam hari. Pria ini tampaknya selalu mengenakan pakaian gelap dengan wajah yang tertutup topi besar. Beberapa pengendara yang melintas mengaku melihat pria tua itu berdiri diam di tepi jalan tanpa bergerak. Ketika mereka mendekat, pria itu akan tiba-tiba menghilang, seakan menguap begitu saja ke dalam kegelapan. Warga mengatakan bahwa pria tua ini adalah salah satu penjaga kawasan yang menjaga jalan tol agar tidak terjadi kecelakaan. Namun ada pula yang berpendapat bahwa sosok ini merupakan arwah penasaran yang tidak bisa tenang setelah terjadi kecelakaan besar di daerah tersebut. Mitos lain yang beredar di sekitar KM 97 adalah tentang kendaraan misterius yang sering terlihat melaju dengan kecepatan tinggi di malam hari. Kendaraan ini biasanya berwarna hitam dan tampak seperti mobil tua, dengan lampu depan yang menyilaukan. Namun setelah kendaraan itu melewati pengendara lain, mobil itu menghilang begitu saja meninggalkan jalan kosong. Warga percaya bahwa kendaraan ini adalah kendaraan roh yang digunakan oleh penjaga kawasan untuk mengawasi jalan tol dan melindungi pengendara dari bahaya. Namun beberapa orang juga berpendapat bahwa kendaraan itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan bahwa pengendara yang melihatnya harus berhati-hati karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Salah satu kisah yang paling menarik perhatian adalah tentang pohon tua di tepi jalan yang konon dianggap sakral oleh warga sekitar. Pohon ini terletak tidak jauh dari KM 97 dan seringkali menjadi tempat bagi warga untuk melakukan ritual atau persembahan. Pohon itu memiliki cabang yang besar dan akar yang menjalar ke segala arah, menciptakan suasana yang sangat misterius di sekitarnya. Warga sering mengatakan bahwa siapapun yang berhenti di dekat pohon itu pada malam hari akan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak tampak. Beberapa orang melaporkan bahwa mereka merasa ada yang mengawasi mereka atau bahkan mendengar bisikan lembut yang berasal dari arah pohon. Ada yang percaya bahwa pohon ini adalah tempat berkumpulnya roh-roh halus yang menjaga kawasan tersebut. Meskipun cerita-cerita ini sebagian besar dianggap sebagai mitos, banyak warga yang tetap mempercayainya dan menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan. Mereka yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat, mereka percaya bahwa meskipun dunia ini tampak biasa-biasa saja, ada kekuatan-kekuatan gaib yang tak kasat mata yang terus mengawasi dan melindungi daerah sekitar KM 97. Beberapa pengendara bahkan merasa bahwa jalan tol ini memiliki kekuatan magis yang membuat mereka merasa lebih waspada dan berhati-hati saat melewatinya, terutama pada malam hari. Namun di balik semua cerita misterius ini, satu hal yang pasti, tol Cipularang KM 97 tetap menjadi tempat yang penuh dengan tanda tanya, di mana mitos, cerita rakyat, dan pengalaman pribadi bertemu dalam kegelapan malam. Bagi banyak orang, jalan tol ini bukan hanya sekedar jalan raya biasa, tetapi juga sebuah tempat yang menyimpan kisah-kisah yang sulit untuk dipahami, yang hanya bisa diterima oleh mereka yang percaya akan keberadaan dunia lain yang tak terlihat.